Craigslist dan seterusnya. Nah, di sini kita penting sekali untuk dalam hal pengaturan barang-barang kita ya. Jadi inventory-nya, karena banyak sekali di eBay itu banyak sekali yang orang tuh menjual sudah dengan harganya yang lumayan miring gitu ya. Orang beli ternyata ngirimnya lama sekali. Setelah recheck ternyata mereka tuh belum punya barangnya. Jadi barang itu masih nyari-nyari di perusahaan-perusahaan yang menjualnya di daerahnya mereka, yang sampai akhirnya tuh membuat pembelinya kecewa dan seterusnya. Jadi usahakan kalau kita menjual di eBay, kita udah ada barangnya, jadi dengan pas begitu orang membayar, langsung kita kirim dalam waktu kurang lebih 24 jam. Jadi dengan begitu maka orang akan memberikan review yang bagus kepada account kita di eBay atau di website yang lain. Nah, ini sama juga dengan blogging. Jadi karena kita punya barang yang kita jual di tempat lelang, jadi setiap kali kita kirim email atau yang nggak harus setiap kali ya. Jadi misalkan asal ada kirim email yang nantinya itu akan ada hubungannya dengan barang yang kita jual, maka kita kasih link di eBay tersebut yang mana harapan kita tuh orang kan mengklik terus kemudian membelinya. Di samping juga kita harus bisa selalu partisipasi di dalam forum dan blog mengenai di perusahaan-perusahaan yang industrinya itu sama dengan apa yang kita jual di market. Jadi dari situ kan kita akan tahu produk apa aja yang akan laku ke depannya. Sama seperti yang lainnya, karena ini bisnis, jadi kita harus selalu bisa mendevelop kontak dan juga mengirimkan email untuk notification, atau juga bisa kita sign up di Google AdWords untuk promosi ya. Jadi promosi kita, sehingga nanti dari orang yang mencari melalui Google, itu Google direct orang tersebut, pengunjung tersebut ke website kita, terus kemudian membeli. Nah, yang selanjutnya itu e-commerce. Nah, kalau eBay, terus kemudian blogging, itu biasanya disediakan oleh perusahaan lain, maka e-commerce itu kita yang mengurusin servernya sendiri. Jadi kita menjual baik itu produk ataupun service di website kita sendiri. Nah, karena kita dengan begitu, apa keuntungannya? Keuntungannya itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan apabila kita jualannya melalui eBay, karena kita dengan e-commerce kita urusin sendiri, maka tentunya semua cost-cost yang di-charge oleh eBay itu akan masuk ke kantong kita sendiri. Nah, di sini bukan berarti bahwa ini yang cocok buat kita, tapi ada banyak hal yang kadang-kadang justru ini malah merepotkan kita dalam berbisnis. Karena kita nggak tahu banyak mengenai server, mengenai hosting, mengenai software yang dipakai dan seterusnya. Jadi akhirnya malah menjadikan beban. Kalau sana ada masalah atau dihack orang dan seterusnya, maka itu juga akan membuat kredibilitas dari usaha kita hancur. Di samping itu juga karena kita pengen dijalani sendiri, maka apa yang harus kita ketahui itu jadi listnya lebih banyak gitu. Jadi kita harus tahu e-commerce bisnis itu apa, gimana untuk marketingnya, terus kemudian customer service, bagaimana kita lebih kreatif supaya orang itu datang ke website kita. Kita juga harus ngontrol inventory-nya, harus tahu mengenai hal-hal teknik, mengenai internet dan seterusnya. Tapi apabila kita memang sudah punya banyak sekali barang, itu tentunya
akan lebih dapat menghasilkan keuntungan dibandingkan apabila kita jualnya di eBay atau Amazon. Salah satu contoh e-commerce di Islamic online bookstore ya. Jadi mereka udah banyak sekali punya buku-buku yang dijual. Jadi dulunya mereka jualannya tuh di Amazon, terus kemudian karena Amazon nge-charge-nya lumayan tinggi, maka mereka buat website sendiri, dan ya alhamdulillah karena mereka udah punya banyak customer ya, jadi customernya gampang sekali dengan dikirimkan email rutin jadi mengenai buku-buku yang baru dari yang ada di inventory mereka, maka alhamdulillah sampai sekarang bisnisnya juga lumayan jalan dengan baik. Nah, kalau yang keempat tadi itu urusannya dengan internet. Bisnis yang kelima ini nggak banyak hubungannya dengan internet, tapi kita gunakan internet hanya untuk masarin. Jadi kita bisa pakai eBay atau bisa pakai e-commerce atau tempat yang lain. Tapi kita membuat sendiri karena banyak sekali ibu-ibu yang rajin ya, misalkan yang suka nyongket gitu ya. Ya hasil songketannya banyak sekali, ya tinggal diambil aja foto-fotonya, terus kemudian di-post itu di Flickr, terus disuruh minta orang supaya review, baru setelah itu kita jual. Nah, menjualnya tinggal kita taruh aja di eBay. Nah, biasanya eBay itu banyak penjualan dari art and craft ini lumayan banyak sekali. Jadi kreativitas Anda nggak perlu bukan hanya untuk di internetnya aja, tapi juga di rumah. Jadi kita bisa melakukan sesuatu di rumah, terus kemudian dijual hasilnya. Nah ini juga alhamdulillah di Medicine juga ada satu orang Indonesia yang rajin sekali bikin pernak-pernik gitu ya. Jadi alhamdulillah dalam waktu dalam sebulan itu biasanya bisa dapetin antara 300 sampai 600 dolar gitu jualan pernak-pernik mereka. Nah, yang lebih kalau ini dengan memanfaatkan pasangannya, jadi anggota IMSIS ini kan kebanyakan suaminya orang pinter-pinter nih. Nah, tapi apakah kepinterannya ini sudah bisa dimanfaatkan oleh istrinya? Nah, ini sepertinya belum banyak ya. Jadi salah satu bisnis yang sekarang itu lagi ngetren dan juga banyak sekali menghasilkan menghasilkan uang itu tuh dengan kita membuat business research, yang mana kita melakukan riset untuk perusahaan, untuk law firm, terus kemudian untuk small business yang ada di sekitar area. Banyak sekali perusahaan-perusahahan yang beroperasi tanpa mempunyai marketing department yang bagus. Jadi biasanya mereka cuma punya satu sales atau dua sales, nggak punya manajernya, karena juga memang cost-nya kan lumayan tinggi sekali untuk meng-hire orang. Mereka biasanya jualannya ya apa yang mereka jual, yaitu tanpa melihat peluang kedepannya apa. Jadi bagaimana produk ini diterima oleh masyarakat luas, bagaimana supaya penjualannya bisa lebih bagus lagi, apa yang harus dirubah dari produk mereka dan seterusnya. Itu mereka nggak punya resources. Nah, resources yang murah buat mereka adalah apabila mereka itu meng-hire research firm untuk melakukan analisa mengenai bisnis mereka. Nah ini law firm tuh yang banyak sekali memanfaatkan ini, karena mereka nggak mau tahu urusan marketing, yang mereka tahu ya di link dengan urusan hukum. Nah apa yang diperlukan ya tentunya kita harus tahu bagaimana untuk research ya. Nah khususnya bagi anggota IMSIS yang suaminya ngambil kuliah S3, mereka udah sering riset, jadi nggak ini lagi ya, nggak akan susah lagi untuk memulai.
Nah, di samping itu juga yang kita perlukan skillnya adalah customer service, ya, karena kita melayani customer, ya kita harus bisa memberikan service yang bagus kepada customer kita. Nah, banyak sekali website yang menawarkan ini ya, menawarkan riset ini, karena biasanya small business ini mereka akan submit project mereka di website tersebut. Kemudian kita bisa apply dan ngebid dari project yang ada. Kalau misalnya kita dapat kontraknya,